Pada tahun 2017 lalu, Taiwan sempat digemparkan oleh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sahabat korban dan pacarnya. Namun karena kurangnya bukti, akhirnya polisi hanya menahan pacarnya saja. Banyak masyarakat yang merasa tidak adil akan hal ini. Netizen pun banyak yang menghujat. Bagaimana kisahnya? Tetap di Peturbed. Halo Bedas, kembali dengan Doni. Sebelum gue lanjut ceritanya, jangan lupa like and subscribe. Klik juga loncengnya untuk kalian bisa mendapatkan update video cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia selalu punya cerita. Seorang model cantik asal Taiwan bernama Naomi Chen Ke-chie, berusia 22 tahun, lahir dalam keluarga yang biasa-biasa saja. Dia mempunyai saudara kembar bernama Celine Chen Ke-chie. Nah, kehidupan keluarga ini cukup harmonis. Hubungan antara Naomi dan Celine pun sangat dekat. Mereka tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tidak sedikit pria berusaha untuk mendekatinya. Banyak orang juga mengagumi kecantikan mereka. Nah, diceritakan setelah lulus kuliah, mereka tinggal di pusat kota supaya lebih gampang untuk mencari pekerjaan. Singkat cerita, akhirnya Naomi pun bekerja sebagai seorang pelayan toko di sebuah toko perhiasan, sedangkan Celine bekerja di sebuah agen komunikasi. Nah, karena kecantikan mereka berdua ini nih, dan juga keramahan dari Naomi menjadi pusat perhatian di sekitar kota itu. Sampai suatu kali media pernah meliput berita tentang Naomi dengan tajuk berita pelayan toko tercantik di Taiwan. Nah, sejak itu akhirnya Naomi banyak menerima tawaran sebagai foto model. Nah, karena hal itu Naomi akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pelayan toko dan fokus di dunia modeling. Awalnya keluarga Naomi tidak setuju karena mereka tahu kalau dunia modeling itu tidak akan terlepas dari para pria hidung belang. Namun karena setelah Naomi meyakinkan orang tuanya bahwa dia mengatakan kalau setiap kali ada pemotretan itu dia pasti akan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Liang Sihui. Dan akhirnya orang tuanya mengizinkan Naomi untuk menekuni dunia modeling. Naomi sangat menikmati pekerjaannya itu karena dari sana dari hasil foto modelnya itu dia bisa menabung dan juga dia bisa meringankan beban orang tuanya. Nah, Naomi ini bertemu dengan sahabatnya si Liang Sihui ini dalam sebuah acara pemotretan. Pernah suatu kali, Naomi hampir mengalami pelecehan seksual oleh seorang fotografer yang cabul. Namun pada saat itu, Liang Sihui membantunya dan pelecehan itu pun tidak terjadi. Semenjak itu, hubungan mereka pun menjadi lebih akrab. Kemanapun Naomi pergi, pasti ada Liang Sihui. Waktu itu, Liang Sihui mempunyai seorang kekasih bernama Cheng Yo, berusia 24 tahun. Cheng ini mengaku sebagai seorang fotografi terkenal dengan beberapa penghargaan. Dia juga mengaku berasal dari keluarga yang kaya, memiliki beberapa mobil mewah. Cerita ini diperkuat dengan foto-foto yang dia unggah di media sosialnya. Dia sering menghadiri pameran-pameran mobil mewah. Yang lebih gilanya lagi, dia mengaku sebagai anak pemilik dari Cartier Group. Dia sering membual dengan mengatakan selalu bepergian dengan menggunakan jet pribadi. Dia juga mengaku kenal dengan beberapa artis terkenal karena pekerjaannya ini sebagai fotografer. Cheng Yu tinggal di kawasan elit. Dan untuk meyakinkan para gadis-gadis, dia sering memberikan jam tangan Cartier yang ternyata dibelinya di online yang harganya sangat jauh berbeda dari asli. Nah, dalam dompetnya nih, dia sering memamerkan kartu kredit Black Card American Express. Yang sebetulnya kartu kredit ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Namun semuanya itu hanyalah omong kosong dan bualan saja. Cheng Yo hanyalah seorang pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Suatu kali pada tanggal 1 Maret 2017, Naomi ditelepon oleh Liang Sihui. Liang menawarkan pemotretan untuk sebuah iklan parfum. Fotografernya adalah Cheng Yo. Naomi tidak menaruh curiga sedikit pun akan hal itu. Dan hari itu Naomi setelah pergi dengan Liang untuk melakukan pemotretan. Sore harinya setelah ditunggu oleh Celine, Naomi ini tidak kunjung pulang. Hal itu membuat Celine merasa khawatir. Dia mencoba untuk menelepon HP Naomi tetapi tidak aktif.
Dia mencoba untuk menanyakan keberadaan Naomi kepada Liang Sihui karena dia tahu Liang Sihui ini adalah orang yang terakhir bertemu dengan Naomi. Tapi jawaban Liang pada waktu itu cukup aneh. Dia menjawab dengan ketus, mana mungkin dia menculik Naomi. Nah, akhirnya setelah 2 hari menunggu, Selin melapor kepada polisi. Selin mengatakan bahwa dia meminta polisi untuk memeriksa keberadaan Cheng dan Liang. Karena mereka lah yang seharusnya orang terakhir yang bertemu dengan Naomi. Polisi akhirnya segera melakukan investigasi. Dan diketahui dari sinyal HP-nya Cheng dan Liang Sihui, pada tanggal 1 Maret itu mereka berada di sebuah mall yang sudah tutup di Beit Road, distrik Songshan, kota Taipei. Nah, akhirnya polisi segeralah meluncur ke lokasi. Setelah dilakukan penyisiran, akhirnya polisi menemukan jejak sepatu dan jejak seperti tubuh manusia yang diseret. Jejak ini mengarah ke basement bangunan tersebut. Ternyata setelah polisi menelusuri, akhirnya ditemukanlah tubuh Naomi tidak bernyawa dengan kondisi leher masih terikat. Pakaian Naomi masih menempel di tubuhnya, hanya celana dalamnya saja yang hilang. Dari hasil otopsi, Naomi diperkosa dan dijerat lehernya sebelum akhirnya mati. Polisi setelah mengetahui hal itu, akhirnya dia mencari keberadaan Liang Sihui dan Cheng Yo. Setelah dicek dari sinyal HP, diketahuilah keberadaan mereka. Cheng Yo dan Liang Sihui berada di Taichung, yang jaraknya itu sekitar 170 kilometeran dari Taipei. Seorang pekerja hotel bintang 5 di kota Taichung melaporkan kepada polisi akan penemuan handphone yang ada di tong sampah lobi hotel tersebut. Nah, setelah dilakukan pengecekan, polisi datang, HP itu ternyata milik Naomi. Kepolisian Taichung pada waktu itu akhirnya berkoordinasi dengan kepolisian Taipei. Pada tanggal 5 Maret 2017, tim gabungan Taichung dan Taipei akhirnya menangkap Cheng dan Liang saat mereka akan check out dari hotel tersebut. Mereka diinterogasi secara terpisah. Cheng Yo mengatakan kalau sebenarnya dia tidak pernah berniat untuk membunuh. Dia hanya ingin merampok saja karena pada waktu itu dia butuh duit. Dia juga menyangkal telah memperkosanya. Namun setelah disodorkan hasil otopsi bahwa DNA Cheng Yo ada di tubuh Naomi, akhirnya Cheng Yo mengakui bahwa dia memang telah memperkosanya. Cheng Yo mengatakan kepada polisi bahwa sebetulnya otaknya itu adalah Liang Sihui. Dia hanya mengikuti perintah Liang Sihui saja. Dan dari keterangan Cheng Yo, Liang Sihui itu ada di tempat kejadian. Dia itu membantu untuk memberikan penerangan. Karena kan mall itu sudah tidak lama dipakai. Basement itu gelap gulita. Pada waktu polisi ke sana juga polisi membutuhkan penerangan. Dan Cheng Yo mengatakan bahwa di dalam kegelapan itu Liang Sihui membantunya dengan memberikan penerangan. Jadi Liang Sihui mengetahui benar apa yang dilakukan oleh Cheng Yo kepada Naomi. Berbeda dengan pernyataan dari Liang Sihui. Cheng Yo mengatakan Liang Sihui ada di tempat kejadian. Tetapi Liang Sihui mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apanya. Bahkan ibunya pun memberikan klarifikasi bahwa Liang Sihui pada hari itu berada di rumah 1 hari. Dia tidak pergi kemana-mana. Polisi menemukan bukti bahwa sebetulnya HP Liang Sihui ini ada di sekitar lokasi kejadian. Namun Liang Sihui membantahnya dengan mengatakan bahwa handphonenya itu sudah hilang dari bulan Februari. Dan dia tidak pernah membeli handphone baru semenjak dari itu. Dan dari hasil penemuan polisi tidak ditemukan juga sidik jari Liang Sihui terdapat di TKP. Dan berdasarkan hal itu akhirnya Liang Sihui dibebaskan dari segala tuduhan. Pengadilan pun diadakan. Cheng Yo mengaku bersalah, tapi dia mengatakan bahwa bukan dialah otaknya. Dia hanya mengikuti perintah dari Liang Sihui. Pada tanggal 10 Oktober 2017, Cheng Yo dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup. Netizen banyak yang kecewa dengan keputusan pengadilan yang membebaskan Liang Sihui. Mereka mengatakan tidak mungkin seorang Liang Sihui tidak mengetahui kejadian itu, kejadian yang dilakukan oleh kekasihnya Cheng Yo. Masa sih dia tidak tahu kalau kekasihnya itu adalah seorang penipu? Apakah memang dia segitu polosnya atau gobloknya sampai dia tidak mengetahui pekerjaan kekasihnya? Apakah menurut kalian Liang ini memang tidak bersalah? Komen di bawah. Itu tadi cerita tragis model cantik asal Taiwan.
Kita doakan yang terbaik untuk Naomi dan Celine sekeluarga. Kalau kalian punya cerita lainnya, yuk kirim email kalian ke badurbanofficial@gmail.com. Jangan lupa like and subscribe, juga klik loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update video cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia dari Bad Urban. Karena dunia selalu punya cerita. Ciao.